Nah itulah kalau kita melihat sebelah mata, ya, melihat Hercules sebelah mata, kita tahunya dia preman. Padahal dia sudah jauh berubah. Dan kita pun harus melihat historisnya dulu di Timur Timur. Siapa yang membantu TNI? Ya, teman-temannya Hercules dan Hercules. Sampai dia berkorban, sampai kena pecahan granat, sampai kena tembak. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Marinir Merah, saya sangat hormat dan saya sangat tahu sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu tidak aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak minta, tetap semangat. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa saya bisa begitu, karena saya bengis banget itu loh, ya, bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, ya aku muliakan mantan Bapak Panglima TNI. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita mau ngangkat topik yang lagi viral di media sosial, guys, yaitu tentang Hercules yang sedang berseteru dengan Bapak Sutioso dan Gatot Nurmantio. Ya, Hercules dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai seorang preman yang membahayakan dan menjadi sampah buat masyarakat. Tetapi di sisi lain gitu ya, Hercules ini banyak jasanya buat Republik ini, terutama pada saat di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, guys. Ya, dia mempertaruhkan jiwa raganya buat Republik Indonesia, guys. Nah, langsung saja nih kita panggilkan narasumber kita, Muara Karta Simatupang, tentang Hercules, guys. Bang Muara Karta Simatupang, gimana nih? Ada apa nih sebenarnya Hercules yang sedang berseteru nih dengan Gatot Nurmantio dan Bapak Sutioso? Gimana nih menurut pandangan Bang Muara? Kita kan tahu siapa Hercules. Tidak selalu dicap dia preman. Dia banyak jasanya juga untuk Indonesia, mempertahankan lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Seperti apa sampai dia kena granat, sampai dia kena tembakan. Kan itu membantu TNI yang ada di lapangan. Dalam hal ini kan Kopassus. Kok sekarang terus dicap preman? Orang itu ada masanya, ada perubahannya. Nggak boleh dia mempertahankan Republik ini demi NKRI, kan harus. Jadi jangan terlalu kerdil mengecilkan Hercules sebagai preman, ya. Mendirikan ormas. Banyak ormas kok yang lebih dari beliau kok. Nggak harus beliau dibilang preman kesana kemari. Jangankan ormas, LSM pun banyak yang seperti begitu. Nah, kalau beliau sudah memang mau mempertahankan persatuan demi kesatuan, saya pikir itu yang terbaik lah. Dia di Timur Timur dia udah tunjukkan seperti apa kok. Dengan sekarang Pak Presiden ini dia dekat itu karena dulu dia membantu di lapangan di Timur Timur, ya, yang sekarang jadi negara Timur Leste. Kan pengorbanannya cukup tinggi. Dia sebenarnya mesti dapat pangkat tituler ketimbang Deddy Corbuzier. Jadi saya bukannya tidak menghargai seseorang, kita hormati Pak Sutioso, kita hormati Gatot Nurmantio, ya. Tapi kita hormati juga Hercules, ya. Jadi jangan dia terus dicap yang tidak baik. Kalau dia punya organisasi, dia mengamankan pekerjaan-pekerjaan di lapangan, saya pikir wajar-wajar saja. Dia ingin kebaikan kok, ya. Itu yang paling penting. Siapa Hercules? Teman Hercules cukup lama berteman, cukup lama, dan cukup tahu
Kalau orang baik sama dia, dia pun akan baik. Tapi kalau ada orang jahat mau menyakiti, ya pasti dia berontak lah, dia pasti melawan. Nah, jadi jangan kita menganggap Hercules itu kalau udah preman terus-terusan preman. Tidak. Kenapa dia dicap preman? Karena memang dia banyak masanya, dia kan tidak bisa kontrol masanya. Cuma masa ormas yang lain pun seperti begitu kok di lapangan, ngerebut tanah, menguasai tanah segala macam. Tidak. Jadi dibedakan ya antara Hercules dan ormas-ormas lain. Muara, kemarin kita lihat di media sosial gitu ya, banyak anggota TNI terutama Kopassus ya, itu ingin berfoto gitu ya dengan Hercules bang, di satu acara tertentu lah kita lihat gitu ya. Tapi efeknya bang gitu ya, kok banyak yang tidak suka, banyak yang membuli gitu ya kan. Apa hubungannya gitu loh, kenapa TNI harus berfoto dengan Hercules si Raja Preman gitu ya. Padahal kan kalau kita tahu bang sejarahnya bang gitu ya, Hercules itu ya banyak kontribusinya bang terhadap TNI bang, terutama Kopassus bang gitu ya. Tapi banyak nih bang orang di luaran sana yang tidak suka gitu loh bang. Nah, menurut pandangan Bang Muara seperti apa nih? Ya kalau orang ya apalagi TNI yang masih aktif mau berputus sama Hercules ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, ada yang larang. Kebetulan Hercules sekarang kan memang terus merapatkan barisan ke Pak Prabowo, nggak salah itu. Siapapun merapatkan barisan ke Prabowo boleh. Cuman kalau mau narik garis, nah seperti yang disampaikan tadi, mau menarik garis berbeda dengan Pak Prabowo, ya pasti dia sebagai orang yang memang mengerti juga mengenai NKRI, dia nggak setuju. Pasti dia ingin negara ini aman, tentrem, tertib, ya, tidak ada gonjang-ganjing politik. Kenapa? Kasihan rakyat, rakyat juga yang menderita kok. Ya, bahan pokok apa segala macam. Ini dalam rangka pembenahan, ya, dibenahi nih satu persatu. Jadi jangan karena jagoannya tidak terpilih membuat barisan tersendiri. Jangan, kasih kesempatan 5 tahun ke depan. Bisa nggak ini negara dibawa menjadi negara yang makmur? Kan arahnya ke sana semua. Tidak sekarang baru berapa bulan udah copot sana suruh copot sini segala macam. Pelan-pelan Pak Prabowo itu punya limit time. Ya, artinya kapan ini dicopot, kapan ini dibenahi, terus berjalan itu. Ini kan baru 3 bulan berjalan, 3 bulan kurang. Ya udahlah, kasih kesempatan Bapak kita itu membenahi dulu ke dalam. Jangan terus dikritik, jangan terus pada memisahkan barisan. Jangan, kita bersatu untuk NKRI. Ini kan global, dunia global ini udah gonjang-ganjing kan. Amerika dengan Cina, dengan Rusia. Indonesia ini kan kejepit. Nah inilah kalau kita terus bentrok di dalam, ya sebentar lagi diterkam sama negara luar. Nah kita berharap bapak-bapak kita yang sudah tidak aktif di TNI bisa bersatu. Kita mendukung Pak Prabowo. Kalau ada pun salah dikit segala macam kekurangan daripada melanggar konstitusional, itu kita benahi pelan-pelan. Tidak terus membuat garisan, menarik garis, terus menyalahkan seseorang, ya. Itu yang kita perlu, persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Kalau kita melihat sejarah atau historikal ya kan tentang Hercules bang gitu ya, dan TNI terutama Kopassus bang ya, yang terjalin erat tuh bang pada saat di Timor yang sekarang menjadi negara Timor Leste bang. Tapi ada sebagian orang gitu loh ya yang berusaha menarik garis bang gitu loh, Hercules, TNI gitu loh. Tapi kan sejarah itu kan berkata lain gitu loh bang, ya, bahwa suka tidak suka gitu loh, Hercules dan teman-temannya itu berkontribusi banyak bang buat negara Republik Indonesia ini gitu loh bang. Nah, apalagi gitu loh, sekarang kan sudah terang-terangan gitu loh, Hercules mendukung 100% pemerintahan Prabowo Gibran bang, ya, dan maju pada barisan paling depan gitu ya. Dan
Gimana nih menurut pandangan Bang Muarakarta Simatupang selaku temannya Hercules nih? Nah itulah kalau kita melihat sebelah mata, ya, melihat Hercules sebelah mata, kita tahunya dia preman, padahal dia sudah jauh berubah. Dan kita pun harus melihat historisnya dulu di Timur Timur, siapa yang membantu TNI, ya, teman-temannya Hercules dan Hercules, sampai dia berkorban, sampai kena pecahan granat, sampai kena tembak. Nah tapi kan nasib garis tangannya kan membuat dia tetap panjang umur. Nah salah dia membentuk organisasi GRIP, nggak salah dong, kita dukung, ya. Jadi dia juga ingin negara ini utuh satu gitu. Nah jadi jangan dipisah-pisah Hercules dulu dengan sekarang. Kita mesti ingat sejarahnya juga dong, kan kita nggak habis manis sepadi buang, tetap kita ingat jasanya. Kalaupun dia agak keras itu, ya karena mungkin lawannya keras, ya dilawan keras. Tapi kalau semua slow motion segala macam, saya pikir janganlah begitu, ya. Kalau dia pun terlanjur ngomong tidak enak ke Pak Sutioso, dia udah minta maaf, ya. Karena memang kepada orang tua harus kita hormati. Itu mungkin kelepasan ngomong, tapi bukan dari hatinya. Tapi kalau dia tarik garis mau mengganggu presiden kita, ya semua pasti marah loh. Jangankan Hercules, kita pun bisa marah kalau presiden kita belum waktunya sudah diganggu-ganggu, sudah mulai dikutak-katik. Kita kasih kesempatan Pak Prabowo untuk memimpin republik ini. Kita kan percayakan, ya, 58% memilih Pak Prabowo. Ya kalau ada sampingannya yang melanggar konstitusi, pelan-pelan, ya, itu dinamika lah, dinamika demokrasi, nanti bisa dibenahin. Jadi jangan sekarang di tengah jalan baru 3 bulan sudah mau dipretelin, sudah minta ini dicopot, si A dicopot segala macam. Enggak, tapi tetap Pak Prabowo, ya, pemberantasan korupsi, undang-undang perampasan aset negara beliau udah mulai menyetujui, ya, tinggal digolkan bagaimana nanti di Senayan. Artinya ada keseriusan beliau untuk menggolkan, ya, untuk membersihkan korupsi dari republik ini. Pelan-pelan tapi perlu waktu, nggak seperti makan cabai. Nah, ini undang-undang perampasan aset para koruptor sudah mulai pelan-pelan, ini udah di depan mata kita. Nah kan itu satu langkah maju, ya. Jadi udahlah bapak-bapak kita tahan diri dulu, kita percayakan kepada Pak Prabowo, ya. Kita tidak usah mengecam Hercules karena dengan cap premannya saya tidak setuju. Dia orang yang bisa baik dan bisa berubah kalau memang kita membuatnya baik. Tapi kalau kita mau jahat, dia juga akan lebih jahat. Dan kita selalu harus ingat sejarahnya dia dulu dengan teman-temannya waktu di Timur Timur, bagaimana sampai Timur Timur lepas dari NKRI. Nah kita nggak mau seperti itu lagi. Beliau berjasa. Bang, saya dengarkan Bang Muara nih ada kedekatan khusus Bang dengan Hercules. Bisa diceritakan Bang seperti apa? Ya, semua orang saya dekat dan semua orang saya berteman. Sama Hercules pun saya berteman lama, hampir 35 tahun saya berteman sama dia. Sampai sekarang saya belum lama ini juga ketemu beliau, cukup akrab saya gitu. Karena saya tahu persis hatinya orang ini seperti apa gitu. Tidak seperti yang orang-orang bilang dia preman, tidak. Kecuali dicubit, baru dia meledak. Nah ini kan semua sejarah panjang, ya. Ormas berapa banyak, LSM berapa banyak, partai berapa banyak, ya. Belum lagi kelompok-kelompok kecil lagi berapa banyak. Nah disinilah Kementerian Dalam Negeri bagaimana membinanya, ya. Bukan terus diberantas, tidak. Kan ada aparat kepolisian bagaimana dibina. Karena semua orang itu tidak sama pola pikirnya. Ada yang karena ekonomi, ada yang karena kepentingan politik, atau banyak sekali kepentingan-kepentingan yang mesti ditata. Tetapi di sini Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Pak Tito Karnavian, harus membinanya seperti apa, ya. Tidak membubarkan, ya.
Karena semua punya kepentingan dengan negara ini, ya. Ada yang tidak bisa masuk di partai, dia bikin ormas. Ada yang tidak bisa masuk di ormas, dia bikin LSM. Ada yang tidak bisa bikin LSM, dia bikin kelompok-kelompok kecil. Yang tujuannya satu, NKRI. Itu aja, ya. Jadi kita tidak usah persoalkan lagi mana ormas, mana LSM, mana partai. Semua sama. Bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih.